wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan ustazah berikan kepada anak-anak ustazah khususnya di kelas 6. Anak-anak ustazah, hari ini kita sudah memasuki pembahasan pada bab 2 mengenai iman kepada hari akhir. Apa ya iman kepada hari akhir tersebut? Nah, sebelum ustazah menjelaskan materi pembelajaran kita, alangkah baiknya anak-anak ustazah mempersiapkan buku pelajarannya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa belajar agar pembelajaran yang ustazah berikan dapat diterima oleh anak-anak ustazah sekalian. Anak-anak ustazah, mari sama-sama kita menampung tangan untuk membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran yang ustazah berikan bisa diterima ya di dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama simak pembelajaran yang akan ustazah berikan berikut ini. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk materi kedua, pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak ustazah, silahkan anak-anak ustazah memperhatikan gambar yang telah ustazah persiapkan di sebelah kiri tersebut. Ada 4 gambar. Nah, ayo perhatikan masing-masing di setiap gambar. Ada gambar kebanjiran, ada gambar gempa bumi, ada gambar gunung meletus, dan juga gambar kebakaran. Nah, itu semua termasuk ke dalam apa ya? Baik. Sekarang anak-anak ustazah dengarkan penjelasan yang akan ustazah berikan. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk ciptaan Allah akan mati. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan di dunia dan segala isinya hancur kecuali Allah yang Maha Kuasa. Lalu, percaya kepada hari kiamat itu merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman kita yang kelima. Beriman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang satu hari di mana seluruh kehidupan akan hancur. Saat itu manusia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan apapun selain bertaubat. Pada hari itu juga manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang selama ini mereka lakukan di dunia. Nah, anak-anak ustazah, itu adalah salah satu deskripsi mengenai hari kiamat. Nah, baik anak-anak ustazah akan memperkenalkan nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana ya bentuknya jika kita dibangkitkan dari alam kubur? Yo, bagaimana ya? Nah, yang kedua ini adalah Yaumul Mahsyar. Apakah Yaumul Mahsyar itu? Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas. Itu disebut dengan padang mahsyar. Jadi setelah kita meninggal di dunia, maka kita semua ini akan dibangkitkan oleh Allah. Kita diletakkan di lapangan yang sangat besar. Nah, bagaimana ya bentuknya? Ayo anak-anak ustazah, selanjutnya mari simak nama-nama lain hari akhir yang ketiga. Apa ya? Nah, hari akhir yang ketiga ini adalah Yaumul Hisab. Apa yaitu Yaumul Hisab itu? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Jadi, pada hari kiamat itu seluruh amal perbuatan kita itu dihitung. Nah, ayo anak-anak ustazah,
Bagaimana ya kalau perbuatan manusia itu dihitung, mana yang banyak, mana yang sedikit? Nah, ya nomor 4 ini adalah Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Nah, Nana Ustazah, bagaimana ya atas pembalasannya? Dan yang kelima ini Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Jadi semua perbuatan manusia di dunia itu akan ditimbang oleh Allah, mana yang lebih banyak. Nah, Nana Ustazah, perhatikan gambaran telah Ustazah persiapkan di sebelah kanan ini. Ini adalah gambar bumi. Baik. Nah, karena materi pembahasan kita adalah hari kiamat, maka Ustazah akan menjelaskan di sini. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini adalah kiamat sugro. Kiamat sugro ini disebut dengan kiamat kecil. Nah, tahukah anak-anak Ustazah kiamat sugro itu? Nah, kiamat sugro itu adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan juga banjir bandang. Nah, Nana Ustazah, kiamat kecil dapat juga terjadi di mana saja, Mbak, di atas bumi ini loh. Nah, selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini disebut dengan kiamat besar. Apa sih kiamat besar itu? Kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan juga planet-planet. Nah, Nana Ustazah, itu tadi adalah dua kiamat atau hari akhir yang Ustazah jelaskan. Ada kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Anak-anak Ustazah harus bisa membedakan mana yang disebut dengan kiamat kecil dan mana yang disebut dengan kiamat besar. Nah, apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Yang pertama, kejahatan semakin banyak terjadi. Kedua, banyak perempuan bertingkah laku seperti laki-laki, bahkan sebaliknya. Yang ketiga, minuman keras jadi minuman sehari-hari. Dan yang keempat, banyak ulama yang meninggal. Kelima, orang yang mencari kesenangan dunia. 6, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Yang ketujuh, ilmu agama dianggap tidak penting. 8, munculnya Dajjal. 9, matahari terbit di sebelah barat. 10, munculnya Imam Mahdi. Dan yang terakhir ini adalah munculnya kabut atau dukan. Nah, itu adalah tanda-tanda akan hancurnya bumi kita ini. Nah, lalu apa hikmahnya mempercayai hari akhir? Hikmah dari mempercayai hari akhir ini ada 6. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Seperti apa? Seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah. Nah, itu adalah salah satu hikmahnya kita mempercayai hari akhir. Jadi, anak-anak Ustazah harus percaya bahwa hari akhir itu ada, baik yang nyata maupun yang belum kita lihat sama sekali. Nah, Nana Ustazah, bagaimana pembelajaran iman kepada hari akhir yang telah saya jelaskan? Apakah Nana Ustazah sudah mengerti dan sudah memahami apa saja iman kepada hari akhir tersebut? Nah, iman kepada hari akhir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Anak Ustazah telah bisa membedakan antara kiamat sugro dan kiamat kubro tersebut. Nah, semoga Anak Ustazah bisa membedakan dan bisa mengerti hari akhir yang ada pada kejadian-kejadian yang telah kita alami
pada masa sekarang ini. Untuk itu, saya cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.